You've had love, but the money's lasting. You've had love, and she knows that I gotta be trusted. You've had love, but the money's lasting. You've had love, and she knows that I gotta be trusted. You've had love. Pelatih Persib cuma sebut Persebaya, mulai sombong. Persib saat ini bersaing dengan Persebaya Surabaya di puncak klasemen sementara BRI Liga 1 2024/2025. Klub Bajul Ijo memulai musim dengan baik, serta melakukan perekrutan yang bagus hingga bisa bersaing di puncak klasemen saat ini. Kami satu-satunya tim yang bisa mengejar Persebaya di puncak klasemen. Persebaya melakukan pekerjaan dengan bagus soal perekrutan pemain, mereka lapar, mereka bagus, dan sedikit dinaungi keberuntungan itu perlu, kata Hodak. Dia berharap bisa konsisten mempertahankan permainan dan rekornya hingga terus menyaingi Persebaya asuhan Paul Munster. Lihat bagaimana performa kami di Desember ini. Jika kami bisa menutup bulan ini dengan baik, maka kemungkinan kami bisa menyaingi Persebaya di Liga musim ini, ujarnya. Kami satu-satunya tim yang bisa mengejar Persebaya di puncak klasemen. Persebaya melakukan pekerjaan dengan bagus soal perekrutan pemain, mereka lapar, mereka bagus, dan sedikit dinaungi keberuntungan itu perlu, kata Hodak. Dia berharap bisa konsisten mempertahankan permainan dan rekornya hingga terus menyaingi Persebaya asuhan Paul Munster. Lihat bagaimana performa kami di Desember ini. Jika kami bisa menutup bulan ini dengan baik, maka kemungkinan kami bisa menyaingi Persebaya di Liga musim ini, ujarnya. Persib akan buat kejutan di bursa transfer. Bojan Hodak nilai tak semua pemain layak berseragam Maung Bandung. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memberikan sinyal akan melakukan pergerakan di bursa transfer Liga 1 2024/2025. Maung Bandung akan menambah beberapa nama untuk semakin memperkuat tim pada jendela transfer nanti. Hal ini cukup rasional karena mereka sempat dalam kondisi krisis pemain, salah satunya di posisi bek kanan. Menambah pemain tentu jadi alasan rasional, selain tentunya semakin memperkuat tim untuk lanjutan Liga 1 musim ini. Bojan Hodak menjelaskan bahwa dia akan mempersiapkan bursa transfer nanti dengan baik. Salah satunya dengan melihat kemampuan tim dalam mendatangkan pemain. Menurutnya, hal tersebut yang harus benar-benar diperhatikan saat ini. Klub di seluruh belahan dunia manapun selalu menghadapi situasi seperti itu. Finansial. Tapi bermain di Persib tidak mudah, tidak semua pemain bisa bermain di sini, kata Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia ini menilai bahwa banyak pemain bagus yang berada di Liga 1 musim ini. Namun, mendatangkan mereka tentunya bukan masalah yang mudah. Persib harus memilih dengan baik dan pemain yang merapat harus memiliki kualitas agar bisa membantu tim. Beberapa pemain mungkin bagus di klub lain, tapi kami butuh pemain yang benar-benar bisa membantu kami. Kami tidak bisa sembarang merekrut pemain, tutupnya. Sementara itu, Komisaris PT Persib Bermartabat, Umuh Muhtar menjelaskan bahwa Persib akan memaksimalkan bursa transfer Liga 1. Bahkan, dia memberikan sinyal bahwa akan ada kejutan dan mereka siap mendatangkan pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim. Sampai saat ini pihak manajemen masih berkomunikasi dengan pelatih terkait masalah ini. Itu nanti lihat saja, kejutan di jendela transfer. Kelihatannya ada, nantilah tunggu pelatih bagaimana rencananya. Sampai saat ini saya belum ada dibisikin dan belum diajak bicara soal itu. Tapi saya yakin ada, saya serahkan semua, kita jangan mendahului pelatih, tutupnya. Otak-atik Bojan Hodak jelang bursa transfer, gelandang Persib berpotensi jadi tumbal, terancam out. Di saat kontraknya akan segera habis,
Pemain versatil Persib Bandung, yakni Rahmat Irianto ternyata mulai mendapat menit bermain sebagai eksperimen Bojan Hodak di Liga 1 2024 ini. Rahmat Irianto merupakan gelandang bertahan yang multiposisi milik Persib Bandung yang direkrut dari Persebaya Surabaya pada Liga 1 2022 lalu. Berlabel jebolan Timnas Indonesia, Rahmat Irianto sempat mengalami pasang surut selama membela Persib Bandung. Di musim perdananya bersama Persib Bandung, Rahmat Irianto tampil cukup reguler di Liga 1 2022 kemarin. Di Liga 1 2022, Rahmat Irianto yang jadi andalan Robert Alberts maupun Luis Milla tersebut mencetak 1 gol dan 4 assist untuk Persib Bandung. Sedangkan di Liga 1 2023 kemarin, Rahmat Irianto juga tampil sebanyak 25 kali dengan koleksi 1 gol dan 1 assist di Persib Bandung era Bojan Hodak. Namun, di Liga 1 2024 ini, Rahmat Irianto sempat seolah menghilang dari Persib Bandung. Di Liga 1 2024, Rahmat Irianto baru bermain sebanyak 8 laga dari 15 pekan yang sudah dijalani Persib Bandung. Menariknya, Rahmat Irianto kembali mendapat menit bermain sebagai starter di Persib Bandung setelah menjadi eksperimen Bojan Hodak. Rahmat Irianto yang merupakan gelandang bertahan tersebut dipasang sebagai bek kanan dalam 3 laga terakhirnya bersama Persib Bandung. Tampil sebagai starter saat dipasang di sektor bek kanan, Rahmat Irianto turut berkontribusi atas 3 kemenangan Persib Bandung. Moncernya Rahmat Irianto di sektor bek kanan tersebut berpotensi membuat putra Bejo Sugiantoro tersebut dipermanenkan sebagai bek kanan Persib Bandung di Liga 1 2024 ini. Mengingat, Persib Bandung memang sedang krisis bek sayap di Liga 1 2024 ini, baik sektor kanan maupun kiri. Henhen Herdiana yang sebelumnya menjadi bek kanan Persib Bandung di Liga 1 2024 malah kerap mendapat sorotan tajam dari Bobotoh, kontras dengan Rahmat Irianto yang mulai mendapat menit bermain dan konsisten. Meski mulai mendapat menit bermain, namun Rahmat Irianto santer hengkang dari Persib Bandung. Pasalnya, kontrak Rahmat Irianto di Persib Bandung akan segera berakhir di penghujung Liga 1 2024 ini. Melansir dari Transfermarkt, kontrak Rahmat Irianto di Persib Bandung akan berakhir pada tanggal 31 Maret tahun 2024 mendatang. Praktis, jika tak segera dipagari dengan kontrak baru, Rahmat Irianto bisa saja hengkang dari Persib Bandung. Jika ditotal, Rahmat Irianto sudah tampil sebanyak 70 kali untuk Persib Bandung di semua ajang, dengan koleksi 2 gol dan 7 assist sekaligus 1 trofi juara Liga 1. Persib Bandung vs Persita, Maung tatap rekor 19 kali tak terkalahkan, sekaligus pepet Persebaya. Pada laga Persib Bandung vs Persita, Maung menatap rekor 19 kali tak terkalahkan di Liga 1 sejak babak Championship Series musim lalu. Sekaligus laga Persib Bandung vs Persita kesempatan buat Maung untuk memepet Persebaya Surabaya yang berada di puncak klasemen Liga 1 2024/2025. Persib Bandung vs Persita bakal berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu, tanggal 22 Desember tahun 2024. Persib Bandung mencatat rekor tak terkalahkan di Liga 1 dalam 18 pertandingan beruntun sejak musim lalu tampil di babak Championship Series. Kemenangan Persib dari tuan rumah PS Barito Putra, Rabu, tanggal 18 Desember tahun 2024, malam di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta, pada pekan ke-15 BRI Liga 1 2024/2025 memperpanjang tren bagus mereka. Kekalahan terakhir Persib di level Liga 1 diterima dari PSS Sleman pada tanggal 30 April tahun 2024. Dalam 18 pertandingan, Persib meraih 12 kemenangan dan 6 hasil imbang. Kami belum terkalahkan. Kami belum kalah dalam 18 pertandingan, 4 pertandingan di playoff, Championship Series, musim lalu dan 14 pertandingan musim ini,
kata pelatih Persib, Bojan Hodak. Catatan positif Bojan Hodak sebagai pelatih terbaik musim lalu pun terus berlanjut. Menurutnya tren positif timnya bukan karena keberuntungan. Timnya kehilangan banyak pemain inti saat juara musim lalu. Selain itu, badai cedera terus datang kepada Persib. Selain berkompetisi di kancah domestik, Maung Bandung tampil pula di ajang AFC Champions League 2. Membuat jadwal padat terus membayangi Mark Klok DKK. Artinya kami bermain bagus dan ini bukan hanya karena keberuntungan, nilai pelatih asal Kroasia itu. Persib saat ini bersaing dengan Persebaya Surabaya di puncak klasemen sementara Liga 1 2024/2025. Klub Bajul Ijo memulai musim dengan baik, serta melakukan perekrutan yang bagus hingga bisa bersaing di puncak klasemen saat ini. Kami satu-satunya tim yang bisa mengejar Persebaya di puncak klasemen. Persebaya melakukan pekerjaan dengan bagus soal perekrutan pemain. Mereka lapar, mereka bagus, dan sedikit dinaungi keberuntungan itu perlu, ucap Hodak. Perjalanan masih panjang, Hodak harap bisa konsisten mempertahankan permainan dan rekornya hingga terus menyaingi Persebaya, asuhan Paul Munster. Kita akan lihat bagaimana performa kami di Desember ini. Jika kami bisa menutup bulan ini dengan baik, maka kemungkinan kami bisa menyaingi Persebaya di Liga musim ini, ujarnya. Alami cedera horor di laga Barito vs Persib Bandung, Deddy Kusnandar ungkap kondisi terkini. Gelandang Persib Bandung, Deddy Kusnandar buka suara setelah mengalami cedera horor saat menghadapi Barito Putra di pekan ke-15 Liga 1 2024/2025 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta, tanggal 18 Desember silam. Hal itu disampaikan Deddy Kusnandar melalui Instagram pribadinya, Jumat, tanggal 20 Desember tahun 2024. Deddy Kusnandar mengaku bahwa dirinya sudah lebih baik setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit dan ditangani dengan baik oleh dokter Persib Bandung. Pemain berjuluk Dado itu mengaku bahwa cedera yang dialaminya adalah satu di antara resiko yang harus ia terima sebagai pesepak bola. Deddy Kusnandar pun berterima kasih kepada para bobotoh dan semua rekan-rekannya di Persib Bandung serta keluarga yang sudah menaruh perhatian dan mendoakannya sembuh. Bismillah, insya Allah kondisi saya sudah lebih baik dan dalam penanganan tim dokter Persib serta RS Melinda II. Kejadian ini merupakan resiko sebagai pemain sepak bola, saya tidak akan menyerah, insya Allah kembali dengan lebih kuat. Terima kasih support dan doa dari keluarga, teman-teman, tim Persib, manajemen, bobotoh serta semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, jazakallah. Saya mohon maaf belum bisa merespon telepon, WA dan DM semuanya, karena keterbatasan saya saat ini, sekali lagi hatur nuhun. Sementara itu, fisioterapis Persib Bandung, Bedidektus Adi Priyanto mengatakan bahwa Deddy Kusnandar mengalami patah tulang fibula kaki. Deddy Kusnandar dibawa pulang ke Bandung untuk observasi. Malam ini, Dado langsung pulang ke Bandung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, katanya dari laman resmi Persib Bandung, Rabu, tanggal 18 Desember tahun 2024. Sebagai informasi, Deddy Kusnandar mengalami insiden yang tak diinginkan di laga Persib Bandung vs Barito Putra. Rumput lapangan yang diduga tak rata membuat kaki Deddy Kusnandar tertekuk. Lutut Deddy Kusnandar tertekuk ke depan hingga membuatnya tak mampu berdiri. Insiden itu terjadi saat Deddy Kusnandar coba berlari mengejar tusukan pemain Barito Putra. Akibat cedera mengerikan itu, Deddy Kusnandar sampai harus dilarikan ke rumah sakit terdekat menggunakan ambulans. Nick Kuiper yang berada di dekatnya seketika memeluk pemain yang akrab disapa Dado tersebut. Para pemain Persib Bandung dan Barito Putra nampak cemas. David Da Silva tertangkap kamera merasa cemas akan cedera mengerikan Deddy Kusnandar. Begitu juga Levi Madinda yang tertangkap kamera mendoakan bekas rekan duetnya musim lalu di Persib Bandung. Rekor luar biasa Persib Bandung tak terkalahkan di Liga 1.
Bojan Hodak, bukan sekadar keberuntungan. Persib Bandung terus menunjukkan dominasi mereka di BRI Liga 1 dengan mencatatkan rekor tak terkalahkan dalam 18 pertandingan beruntun sejak tampil di babak Championship Series musim lalu. Kemenangan atas PS Barito Putra pada Rabu tanggal 18 Desember tahun 2024 malam di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta, semakin memperpanjang tren positif tersebut. Kekalahan terakhir Persib di ajang BRI Liga 1 terjadi pada tanggal 30 April tahun 2024 melawan PSS Sleman. Sejak itu, Maung Bandung tampil solid dengan mencatatkan 12 kemenangan dan 6 hasil imbang dalam 18 pertandingan terakhir. Kami belum terkalahkan, kami belum kalah dalam 18 pertandingan, 4 pertandingan di playoff, Championship Series musim lalu dan 14 pertandingan musim ini, kata pelatih Persib, Bojan Hodak dilansir dari Liga Indonesia Baru. Catatan ini menjadi bukti kepiawaian Hodak sebagai pelatih terbaik BRI Liga 1 musim lalu. Menurutnya, keberhasilan ini bukanlah hasil dari keberuntungan semata. Timnya harus berjuang menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kehilangan sejumlah pemain inti usai juara musim lalu hingga menghadapi badai cedera yang kerap melanda skuad. Selain tampil di BRI Liga 1, Persib juga menjalani jadwal padat dengan berlaga di ajang AFC Champions League 2. Meski demikian, Mark Klok dan kawan-kawan tetap mampu menjaga performa impresif. Artinya kami bermain bagus dan ini bukan hanya karena keberuntungan, tegas Hodak. Saat ini, Persib bersaing ketat dengan Persebaya Surabaya di puncak klasemen BRI Liga 1 2024/2025. Persebaya memulai musim dengan gemilang, didukung oleh perekrutan pemain yang efektif serta performa apik di bawah asuhan Paul Munster. Kami satu-satunya tim yang bisa mengejar Persebaya di puncak klasemen. Persebaya melakukan pekerjaan dengan bagus soal perekrutan pemain. Mereka lapar, mereka bagus, dan sedikit dinaungi keberuntungan itu perlu, ujar Hodak. Pelatih asal Kroasia ini menegaskan pentingnya konsistensi untuk terus bersaing di papan atas. Ia berharap Persib mampu menutup bulan Desember dengan hasil positif agar tetap menjadi pesaing utama Persebaya dalam perebutan gelar juara musim ini. Kita akan lihat bagaimana performa kami di Desember ini. Jika kami bisa menutup bulan ini dengan baik, maka kemungkinan kami bisa menyaingi Persebaya di liga musim ini, tutupnya. Dengan performa gemilang dan rekor tak terkalahkan yang terus diperpanjang, Persib Bandung membuktikan diri sebagai salah satu kandidat kuat juara BRI Liga 1 2024/2025. Perjalanan panjang masih menanti, namun semangat Maung Bandung tetap membara. Pelatih Persib sebut Liga 1 jadi kompetisi paling menarik. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menjelaskan bahwa Liga 1 adalah salah satu turnamen paling ketat. Maung Bandung tampil solid pada Liga 1 2024/2025 dengan duduk di posisi kedua klasemen. Mereka juga jadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan musim ini dalam 13 pertandingan terakhir. Tentunya, hal ini jadi catatan positif bagi mereka untuk mengejar gelar juara. Terdekat, mereka harus melawan Barito Putra yang akan memberikan perlawanan penuh. Selain itu, Persib masih memiliki satu pertandingan tunda yang harus mereka manfaatkan dengan baik. Bojan Hodak menjelaskan bahwa Liga 1 berjalan dengan sangat kompetitif. Tidak ada jaminan tim besar bisa mengalahkan tim-tim yang berada di zona merah. Hal menarik dari Liga Indonesia adalah siapapun bisa mengalahkan satu sama lain, kata Bojan Hodak. Pelatih berpaspor Kroasia ini melanjutkan, mereka beberapa kali gagal mendapatkan poin maksimal saat berhadapan dengan tim di zona merah. Tidak hanya Persib, beberapa tim juga merasakan kondisi yang sama. Ini membuat semua tim yang berada di Liga 1 tidak bisa dipandang remeh karena bisa saja mereka membuat kejutan. Jadi sebagai contoh, kami kehilangan poin melawan dua tim terbawah. Untuk saat ini Persija kalah,
lalu Persebaya imbang dari Semen Padang. Maka dari itu tentunya ini jadi liga menarik. Lanjutnya, Bojan selalu meminta semua pemainnya untuk bisa tampil maksimal di lapangan. Menurutnya, mereka terus bisa mengumpulkan poin penuh dan bersaing ketat di papan klasemen. Apalagi, Persebaya saat ini cukup solid berada di puncak klasemen. Bagi kami, selalu mencoba fokus pada pertandingan sendiri. Selalu berusaha untuk menang, selalu ada peluang untuk menang. Kami harus memanfaatkan peluang ini. Tutupnya, laga Persib Bandung vs Persita Tangerang, supporter tim tamu diingatkan agar tak datang ke stadion. Persib Bandung akan menjamu Persita Tangerang pada Liga 1 2024/2025. Laga tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Minggu, tanggal 22 Desember tahun 2024. Dalam laga tersebut, supporter tim tamu dilarang untuk hadir mendukung atau menyaksikan langsung ke stadion, sebab masih terdapat regulasi larangan hadir ke stadion untuk supporter tim tamu saat timnya berlaga. Vice President of Operations PT Persib Bandung bermartabat, Andang Ruhiat, mengimbau kepada seluruh supporter tim tamu untuk mendukung klubnya dari tempat tinggal masing-masing. Pertandingan antara Persib dan Persita digelar di Stadion GBLA pada hari Minggu, pasti akan sangat menarik. Namun, peraturan tetap harus dijalankan. Dalam hal ini untuk supporter tim tamu, kami larang datang ke stadion, ujar Adang, Jumat, tanggal 20 Desember tahun 2024. Pertandingan diprediksi akan berjalan sengit. Pasalnya Persib Bandung kini sedang berupaya mengejar Persebaya yang berada di puncak klasemen sementara Liga, dan menjaga tren positifnya yang hingga kini belum terkalahkan di Liga. Sedangkan Persita kini berada di posisi ke-7 klasemen sementara dengan poin 24, hingga kini mereka berjuang untuk terus naik ke papan atas. Selain itu mereka memiliki motivasi untuk menutup tren negatifnya. Pasalnya di laga sebelumnya Persita dipermalukan di kandangnya sendiri oleh Dewa United, dengan skor 0-4. Kata Paul Munster soal Persebaya unggul 2 poin dari Persib. Persebaya Surabaya unggul 2 poin dari Persib Bandung di klasemen sementara, begini kata pelatih Persebaya, Paul Munster. Persebaya saat ini masih kukuh di posisi puncak klasemen Liga 1 2024/2025. Hingga pekan ke-15, Persebaya berhasil mengoleksi 34 poin. Persebaya ditempel ketat Persib Bandung di posisi kedua. Klub berjuluk Maung Bandung ini membukukan 32 poin dari 14 pertandingan. Soal persaingan ketat dengan Persib, Paul Munster pun buka suara. Dia menyebut bahwa kompetisi Liga 1 masih sangat panjang. Tidak hanya Persib, tapi masih ada tim-tim lain juga, dan Liga masih panjang. Ini tidak hanya soal paruh musim, ujar pelatih asal Irlandia Utara tersebut, Kamis, tanggal 19 Desember tahun 2024. Menurutnya, kompetisi Liga 1 akan berjalan ketat ke depan. Ada banyak pertandingan-pertandingan yang lebih menarik dan memiliki jadwal padat. Masih ada jadwal-jadwal yang padat di bulan Januari, Februari, Maret, April, hingga Mei. Ini tidak hanya soal sprint, tapi maraton, tidak hanya bergantung di Persib, tetapi ada tim lain yang harus diwaspadai karena memang Liga Indonesia ini cukup bagus. Lanjutnya,